ada juga. Cemana? Apa kabar Ibu? Sehat, sehat. Ibu ada WA saya. Iya. Cerita. Inilah, ada masalah sedikit nih. Apa rupanya ceritanya? Gimana? Apa tujuan kita jumpa ini sekarang ini? Kita ada masalah. Masalah mengajar di kelas mana? Minat belajar. Kayaknya anak-anak sekarang kurang. Minat belajar di kelas berapa ya? Di kelas 10 TKR. Saya kan masuk di kelas 10 TKR. Maksud dari saya dari kelas itu mengajar. Oh, berarti Ibu tadi WA saya ingin cerita tentang masalah minat belajar di kelas 10 PKR. Oh, yang rendah. Kira-kira itu ya, Bu, ya? Iya. Terus, menurut Ibu, kalau ada angka 1 sampai 100, kira-kira minat belajar mereka itu di angka berapa? Kalau ada angka kayak gitu macamnya 60 lah belajar mereka di kelas itu. Rendah kan Bu? Kalau menurut Ibu rupanya ekspektasinya di angka berapa? Wah, kalau saya kuliah maunya saya di angka 100 lah anak-anak itu belajarnya. Jadi saya semangat mengajar. Oh, di angka 100 ya? Iya. 100 yang ingin Ibu capai Iya, ya? saya pilihnya di angka 100 itu lah. Tapi itu 60 nih saya belajar anak-anak sekarang di PKR ini Bu. Menurut Ibu nih, Heeh. Ibu kan sudah lebih dari 3 bulan ya? Sama mereka. Iya, Kelas iya. 10 ya? Iya, kelas 10 nih yang baru. Menurut Ibu, apa masalah mereka kira-kira? Kayaknya ini masalah dari faktor ekonomi juga nih. Ekonomi? Iya. Oh ya, ekonomi ya. Coba kita catat dulu ya, ekonomi. Lalu nih anak-anak ini ketergantungan sama gadget nih juga nih ada. Sama gadget HP maksudnya? Iya, handphone, main game. Menurut Ibu, pernah nggak Ibu wawancara di antara mereka, kebiasaan mereka main HP itu apa? Kebiasaan mereka main HP itu karena udah keseringan di mainin di rumah, orang tua kayaknya membiarin aja itu anaknya main. Yang mungkin bisa jadi sebagian dari orang tua bahkan nggak nanya anaknya ada PR apa enggak. Karena orang tua tadi kan ekonomi tadi sibuk di luar gitu. Terus menurut Ibu lah dulu hubungan mereka handphone ini dengan belajar ini, kesulitan Ibu menerapkan pembelajaran dia apa dong? Itu tadi karena dia sekali masih main handphone dia tuh kalau udah belajar nggak fokus. Kedua mereka itu kadang saking soalnya main handphone tadi sampai larut malam tidur pagi kesiangan banget. Oke, berarti Ibu sudah temukan masalahnya ya. Rasanya gitu karena banyak yang terlambat juga tuh sebagian anak-anak dari kelas KS ini. Gitu. Berarti saya sudah menemukan, Ibu sudah menemukan masalahnya. Belajar mereka rendah mungkin akibat dari kecanduan main HP ya Bu ya. Jadi menurut Ibu selaku guru lagi guru apa itu? Guru PPKN ya? Ya, pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila. Nah, kira-kira dari ibunya dulu, Ibu mau melakukan apa dengan anak-anak yang kondisi seperti ini? Itulah tadi saya bingung juga apakah karena saya ngajarnya kali ya Bu, yang nggak menarik ya untuk mereka ya, jadi mereka nggak tertantang untuk melihat pelajaran saya kali ya Bu ya. Karena ada juga sebagian dari siswa itu yang di belakang kadang jadinya mengantuk. Bahkan ada juga yang ngobrol-ngobrol kecil sama teman. Kali karena itu ya metode pembelajaran saya kali ya yang kurang menarik ya Bu ya. Karena selama ini saya nih metodenya ceramah, diskusi kelompok gitu ya. Ditukar kali ya Bu ya, metodenya kali ya Bu ya. Kira-kira menurut Ibu, kalau Ibu tukar itu metode ceramah Ibu, ada nggak orang yang bisa mendampingi Ibu untuk mengganti pola pembelajaran yang Ibu gunakan sekarang? Ada sih Bu, sekolah kan ada sih Bu, ibu yang udah jadi guru penggerak ya kan Bu, kayak rumah. Iya kali bisa bantu saya ya Bu. Karena anak-anak itu kan tadi ketergantungan handphone lebih banyak ya kan Bu ya. Kali kalau saya gunakan handphone itu untuk belajar kali lebih tertarik kali ya Bu ya. Cuma saya ini Bu kurang bisa
Mama belum, kalau kita bilang nggak bisa, nggak juga saya bisa, tapi kurang mahir menggunakan aplikasi kayak kita menayangkan video berupa Canva gitu, saya kurang mahir Bu. Mungkin bisa ya belajar dari Bu Hayoma tadi kali ya Bu ya. Iya. Mungkin gitu ya kan. Saya baru ini lagi jumpa Ibu ini, baru langsung terinspirasi saya tadi jadinya. Gimana kira-kira kalau ingin jumpa dan diskusikan ini dengan pendampingan ibu dengan Bu Karina, kapan kira-kira waktu yang bisa kita tentukan? Minggu depan kayaknya lah Bu, lebih cepat lebih baik kayaknya Bu ya kan. Saya semangat kali nih, tertarik nih, kalau tugas-tugasnya kan nggak kalau lagi menulis ya kan Bu. Iya. Dikirim melalui bentuk misalnya jangan tulisan, dia membuatnya dalam bentuk misalnya karya atau gambar, atau misalnya namanya jurusan TKR ya kan Bu, berhubungan dengan gambar-gambar, atau misalnya berhubungan dengan tayangan-tayangan gitu kali ya Bu ya, nggak usah tulisan ya kan. Jadi ya kan tertarik mereka ya kan Bu. Oke, berarti kemungkinan minggu depan ya. Kayaknya Bu ya, lebih cepat kayaknya. Iya, boleh lah, nanti boleh minta bantuan Mas selaku pendamping Iya. mendampingi ibu. Rencana ibu sangat baik sekali. Saya sangat mendukung itu. Dan jarang ada guru yang mau belajar, Bu. Iya, saya senang kok suruh belajar dulu. Iya. Jadi gimana kira-kira menurut ibu kalau seandainya setelah ibu nanti jumpa dengan Bu Una dan ibu sudah mulai rencana aksi yang mau ibu lakukan mengubah metode belajar ini? Iya, kan. Tadi gimana kalau kita buat janji lagi ketemu, gimana perubahan yang bisa terjadi, Bu? Ibu keberatan tidak? Ini nggak senang banget, tengok lagi lah saya nanti, mana tahu kan ada yang perlu direvisi lagi kan. Setelah saya kasih metode pembelajaran saya ganti dengan menggunakan gadget mereka, aplikasi Canva tadi, boleh ibu tengok juga lah, mana tahu ada yang kurang kan. Masukan dari ibu saya senang, mana tahu ada yang bisa jadi motivasi saya lagi ke depan. Ya, oke. Berarti saya pikir kalau ibu jumpa minggu depan dengan Kak Luna, Iya. mungkin selang 2 minggu lagi kita bisa jumpa ya, Bu ya. Iya, boleh lah. Bagaimana tindak lanjut dari ibu atau rencana aksi yang ibu buat ya. Ya, masukan dari ibu, atau ada lagi yang baru kan? Iya, benar, Bu. Iya, jadi kan saya lebih semangat lagi, terpacu lagi. Dari Ibu Una kan begini, dari ibu ada lagi yang baru. Lebih mungkin buat jadi anak saya lebih semangat dengan pelajaran saya. Niat belajarnya tuh jadi gak mundur lagi ya kan Bu? Iya, benar-benar. Mudah-mudahan lah Bu, saya berharap lebih baik. Jadi setelah 2 minggu ke depan nggak masalah kita ketemu lagi, Bu ya. Nggak masalah, Bu. Ya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Kayaknya itu dulu lah, nanti saya kerjakan dulu yang saya ingin buat tadi. Nanti kita ketemu lagi begini lagi ya. Oke. Kalau nggak ada, mungkin cukup saya kadang udah jam masuk, Bu, kita ya. Iya, ntar lagi Ber. Terima kasih banyak Bu. Iya, terima kasih, Bu ya. Terima kasih. Saya jadi lega udah ngomong sama Ibu. Ternyata ada solusi untuk masalah belajar anak saya di kelas. Oh, Terima kasih banyak iya, ya Bu. terima kasih, Bu. Iya, Izin ya Bu. Ya. Masih semangat untuk belajar? Masih. Bagus. Anak-anak semuanya, ada yang tidak hadir hari ini? Lengkap? Oke, terima kasih. Kemarin kita sudah belajar tentang kedudukan Pancasila.
Halo Bu, Halo juga, gimana Bu. kabarnya? Pasti sehat loh, Bu. Iya. Sehat sekali, Bu. Oh iya, Ibu baru dari kelas ya? Iya. Baru selesai mengajar, Bu. Oh iya ya. Jadi 2 minggu yang lalu kita ketemu. Dan saya memang tadi udah melihat Ibu melakukan, saya sudah melakukan observasi. Iya. Saya memperhatikan Ibu mengajar. Gimana perasaan Ibu hari ini? Hari ini saya puas dan senang, Bu, dengan yang kemarin saya ketemu sama Ibu. Ibu kasih juga masukan sama saya udah terapkan tadi. Hasilnya saya puas, Bu. Ternyata benar, anak-anak itu memang lebih senang kalau hobi yang mereka lakukan itu dituangkan dalam pembelajaran. Ternyata kalau dirubah model pembelajaran kita dengan menggunakan media pembelajaran yang disenangi anak-anak, rupanya lebih tambah semangat mereka, Bu. Jadi terakhir mereka ada yang bisa mengkreasikannya dengan berbagai kreasi yang dia punya. Ada yang mereka buatnya dalam bentuk gambar, animasi gambar, ada yang berupa tayangan berupa slide PPT, ada yang mengkreasikannya berupa gambar, dan bahkan dia bisa, Bu, masukkan ya, Bu, suara saya biar keren, katanya gitu. Jadi saya berarti ternyata kalau dirubah pembelajarannya, Bu, dengan metode yang enggak selama ini kita gunakan, semangat anak-anak muncul kembali, termotivasi, niat belajarnya tambah. Saya lihat tadi, Bu, itu yang saya lihat tadi gitu. Jadi menurut Ibu tercapai tidak tujuan pembelajaran yang sudah Ibu tentukan di RPP itu? Menurut Ibu ini tercapai tidak dengan hasil dari refleksi anak-anak? Dari yang saya lakukan tadi, saya kira tercapai, Bu. Tercapai. Dan anak-anak pun tidak terpaku dengan yang anak dari kita aja. Selama ini kan kalau kita kasih tugas, anak-anak kerjakan ya, buat yang kayak gini ya, kita bilang gitu kan. Diskusi ya dengan temannya ya. Ada yang waktu diskusi bisa nih yang jago dia publish speaking, mandiri yang ngutarain pendapatnya. Yang nggak bisa, diam aja. Nah kalau tadi anak-anak itu bisa mengaplikasikannya dalam kemampuan mereka sesuai yang dia mau. Jadi saya kira dengan begitu tercapai, Bu. Anak-anak bisa mengutarakan apa yang dia mau melalui pembelajaran yang kita berikan, materi yang kita berikan, dan tujuan pembelajarannya tercapai sesuai yang mereka pahami. Jadi artinya menurut saya kita pembelajaran ini nggak harus monoton di kitanya, arahan dari kita, jadi bisa dituangkan dengan mereka berkreasi. Jadi yang kayak tadi anak-anak itu kan, Bu, kalau aku buat, Bu, videonya campur dengan gambar-gambar ya, Bu, boleh nggak ya, Bu? Bu masukkan suara, Bu, ya, tapi nggak ada muka aku, Bu, boleh nggak, Bu? Gitu. Bu, aku nggak bisa, Bu, kayak gitu ada gambar, Bu. Aku bisanya, Bu, berupa aku buat dalam bentuk ketikan, Bu, dalam bentuk tayangan wacana, Bu, gitu. Jadi kayaknya dengan begitu mereka lebih memahami, Bu, daripada kita nyuruhnya patokannya dari kita gitu, tentunya dari kita. Kalau yang anaknya yang enggak, yang saya bilang tadi, nggak bisa mengutarakan pendapat, jatuhnya mereka diam. Itulah mungkin selama ini kenapa saya tengok anak itu ada yang ngantuk, ada yang kalau ditanya bengong. Hari memang dia memang sulit mengutarakan pendapat. Yang jago mengutarakan, saya Bu, berebut terakhir. Jatuhnya awak pun bingung, yang mana lagi yang mau disuruh. Udah tunggu sesuatu, jadi kayak gitu terakhir. Jadi menurut Ibu ada nggak kira-kira kesulitan yang dialami siswa dengan metode pembelajaran yang diterapkan sekarang? Kalau kesulitannya ya ada juga, tapi tidak sebanyak yang sebelumnya yang selama ini saya lakukan gitu. Kesulitannya ini gini kadang-kadang, Bu, ada tuh kan tadi kami kan belajar menggunakan Android nih, Bu. Ada nih, Bu, kadang-kadang anak-anak kan menggunakan aplikasi pakai jaringan paket, tahu-tahu
paketnya habis dia nggak tahu, terpaksa hotspot sama kawannya. Oh. Jadi kendalanya di situ, jadi nunggu hotspot. Jadi termakanlah waktu dia untuk mengedit tadi Bu. Ada yang pakai Canva, ada yang pakai aplikasi apa itu kalau Master kata mereka, saya nggak tahu. Karena aku lebih pintar mereka tentang aplikasi daripada saya. Bu, aku nggak bisa pakai Canva, Bu, aku pakainya yang ini Bu. Buat yang menurut kamu bisa, saya bilang. Waktu yang buat buka, Bu, paketku habis pula Bu. Itu kendalanya. Tapi kalau suruh pakai aplikasi lebih pintar mereka daripada saya. Saya tengok. Oh iya. Jadi kan hasil observasi tadi yang saya perhatikan memang sudah banyak kemajuan Ibu ya. Saya pun cukup apresiasi Bu. Ternyata ya guru-guru yang mau belajar yang seperti ini yang sekarang harus kita kuatkan ya. Terus saya melihat juga anak-anak sudah meningkat ya. Terus saya pikir tercapai sudah tujuan Ibu ya dari awal. Bahwasanya meningkat minat belajar anak-anak, kemarin malas belajar aja malas, ada yang tidur, ada yang tidur. Nah, itu menurut Ibu lalu ada nggak yang sulit dari Ibu selaku guru untuk menyediakan semua pembelajaran tadi yang saya lihat di kelas? Kalau sulitnya enggak lah Bu, kan anak-anak sekarang hampir rata-rata sudah punya Android gitu. Jadi sarana prasarana yang ada pun saya manfaatkan. Seandainya pun mereka nggak ada Android, itu mereka masih bisa mengkreasikannya dalam bentuk misalnya kita suruh mereka bawa buku gambar, bisa mengutarakan gambar, atau mereka menulisnya dalam kertas sendiri yang nanti bisa mereka pinjam dari temannya, handphone masih bisa Bu. Tapi saya kira hanya 1-2 yang nggak punya handphone. Kalau handphone itu hampir rata-rata mereka punya gitu. Cuma tinggal lagi kalau di sekolah kan kita memang nggak membolehkan mereka menggunakan di luar jam pelajaran. Jadi tinggal kita lah yang makanya ke anak-anak setelah pembelajaran boleh dikumpul kembali kalau tidak digunakan. Itu ya Bu. Saya lihat tadi kan Bu, tujuan pembelajaran Ibu kan dengan ke pengamalannya, penerapan nilai-nilai Pancasila. Iya. Saya lihat memang respon anak-anak juga hot ya, termasuk ya maunya saya sampai kayak seperti tadi pernah waktu ya Bu ya. Iya, karena mereka udah saya suruh di rumah, kamu buat apa yang kamu lakukan, kamu foto. Saya bilang, ini foto-foto mereka ternyata banyak di handphonenya. Nah, foto itu mau dituangkan dia lagi di situ. Tapi kan saya bilang ini waktunya sekian menit ya, jadi kalau nggak siap, dianggap nggak siap tugas. Jadi orang itu, Ibu, awak banyak lagi foto-foto bagus awak katanya gitu. Nggak dibawa orang sekian udahan. Jadi yang terakhir Ibu, menurut Ibu kompetensi Ibu yang mana lagi yang kira-kira masih kurang yang perlu Ibu kembangkan? Kalau saya jujur ya Bu, karena saya ini kalau di IT kurang paham banget saya Bu. Saya kayaknya perlu belajar lagi soal IT yang baru ini, aplikasi-aplikasi yang untuk buat media pembelajaran yang lebih menarik di anak-anak. Karena jujur kayak tadi anak-anak cerita punya aplikasi ini, aplikasi itu, saya jadi minder. Kalau lebih tahu mereka ya daripada saya. Kayaknya kalau punya aplikasi yang menarik, apalagi misalnya animasi gambar berjalan kayak film kartun tuh ya kan Bu. Kalau saya bisa kayaknya mungkin lebih tertarik anak-anak yang mau masih nonton film kartun kita ya kan gitu. Saya kayaknya perlu belajar lebih tentang bagaimana teknologi yang terbaru ini Bu gitu. Saya tertarik dengan pembelajaran yang gunakan teknologi terbaru ini. Oke, boleh nanti kita akan sama-sama belajar Bu ya. Iya Kak Ibu, kalau ada referensinya Bu, ada gitu saya bagi loh Bu. Ada Bu, saya juga ada tutorial tuh Bu. Mau dong Bu. Kecil bisa kita buat nanti bisa saya. Iya boleh kan Bu, bagi informasinya, sharing ilmunya ya Bu. Boleh. Keren Ibu banget, makasih dah. Ini mulai dari saya kan pra-observasi, Iya, observasi kemarin, ya. sebagai refleksi lagi Bu. Mulai dari Ibu sampai dengan hari ini seperti mulai dari kucing kita ya sampai dengan hari ini, menurut Ibu apa yang Ibu rasakan dari proses yang sudah saya lakukan ini? Kalau saya rasakan saya senang banget Bu. Saya dapat solusi untuk masalah saya dengan anak-anak yang belajarnya kurang di kelas. Saya jadi bisa sharing dengan teman sejawat saya, berbagi informasi, berbagi pengalaman. Ternyata
kalau kita sharing dengan teman sejawat kita, itu banyak gunanya menurut saya. Kayak saya sharing sama ibu, tadinya saya bingung harus ngapain gitu. Tapi dengan sharing dengan teman sejawat, saya malah jadi tahu jalan keluar. Oh iya ya, oh ternyata gini ya gitu. Jadi menurut saya sangat senang ini ibu lakukan ini kepada saya mulai dari sebelum observasi sampai observasi. Bahkan sekarang ibu setelah saya sudah observasi ditanya lagi balik apa kemajuannya, saya jadi makin tambah gini. Iya ya, kalau kita hanya bertanya nggak dilihat teman apa yang kita buat, kita nggak tahu. Kadang kan kalau manusia ini kan ibu taunya benernya aja ya kan, salahnya nggak tahu. Tapi kalau ibu tengok tadi ibu masih tahu, oh berarti itu gitu. Tapi udah tercapai ya kan tujuan ibu tengok mulai dari rencana kemarin kita rencana yang mau kita lakukan, ibu pun mau berubah saya lihat, dan saya lihat tadi observasi, ya saya pikir ibu sudah berhasil. Tapi tentu masih ada yang perlu dikembangkan. Makanya itu sharing lagi sama ibu boleh ya bu? Ya boleh. Yuk, marilah kita terus belajar ya Bu Nurita ya. Iya Bu. Jangan berhenti. Usia tua tapi jiwa harus muda. Oh iya, belajar terus sampai sepanjang hayat. Oke, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Terima kasih ya. Sampai jumpa lagi nanti di kompetensi. Iya, terima kasih ya Bu sharing-sharingnya. Oke, mantap.